Oh, kenapa orang bisa flexing? Tujuannya apa? Pertama, pengen dianggap dalam satu tongkrongan atau sama pasangan. Bisa jadi sih. Kedua, gengsi. Artinya kalau lu punya ini, gue juga punya, bahkan yang lebih dari itu. Gitu. Yang sebenarnya itu nggak perlu banget nggak sih? Nggak perlu lah menurut gue. Kayak lu punya itu ya alhamdulillah, kita turut senang aja gitu. Maksud gue kayak misalkan lu achieve apa nih dan lu ada self reward buat diri lu karena kerja keras lu, dong, ya bagus, berarti perekonomian lu bagus. Ya kita harus support, maksudnya jangan malah jadi hasad atau malah jangan jadi kayak gue kalah sama dia, gue harus bisa dia nyewa nih HP iPhone 15. Karena ada juga yang Ada nyewa, ada. Penyewa. Penyewaan handphone, penyewaan emas, ada emas juga ada. ya, terus motor juga ada. Motor ada dari dulu karena buat kebutuhan kalau motor mah. Bukan, Ji. Motor-motor moge yang di atas 2,5. Itu ada penyewaannya. Iya, iya. Menurut gue yang kayak gitu malah nggak kelihatan kaya. Iya, norak. Lebih tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngapain lu? Aduh, kayak tadi. Oh ya, ini apa? Ini nggak tahu ini apa. Ini burung terbang ngelepekin. Ngasik. Gua kayak zaman dulu gitu. Bocah-bocah mainnya. Iya, kembali lagi bersama kita spekulasi, ya kan, bersama kita gua Roju dan jadi ini kita akan membahas suatu hal spektakuler. Sebelumnya jangan lupa teman-teman nih yang udah mampir, terima kasih. Jangan lupa nih buat klik subscribe, like dan share bagian ke teman-teman semua. Nggak boleh dong, ya kan? Iya, ya makanya tadi gua begitu teman-teman. Jadi apa kabar pada ini? Alhamdulillah, baik, meskipun lagi tapi kurang tapi enak sehat, kurang tapi enak badan. Tapi lagi agak flu sedikit maksudnya, tapi ya fine aja sih. Mari kita sama-sama doakan buat kesembuhan teman gue ya, jadi supaya biar sehat lagi. Amin, makasih banyak. Ya, sama-sama. Acara selanjutnya apa nih? Ini sambutan atas nama ketua panitia. Habibul Bait. Belum. Ketua panitia dulu. Oh iya. Nggak usah langsung aja. Ini jadi gue pengen cerita nih, zaman sekarang ini zamannya Edan. Dan jadi gue banyak sekali menemukan hal-hal yang unik, non spektakuler di dunia maya ataupun di dunia nyata. Apa tuh? Ini banyak yang suka pamer. Dari dulu kan banyak yang pamer. Benar. Kalau dari dulu ya emang suka pamer, cuman pamernya apa ya? Sebutannya flexing. Oh. Sebutan itu kayak flexing gitu, model kayak kartu HP itu. Itu beda lagi tuh. Mentoro itu. Tapi lo tahu nggak flexing? Tahu gua. Yang zaman dulu. Nah, yang zaman dulu yang CDMA. Iya tahu, I-nya hilang. Angnya dong. Angnya, iya. Dulu ya ada apa tadi apa? Flexing, kenapa flexing? Banyak banget orang yang pamer, gue ngeliat di media itu ya, online ya. Naikjet. Enggak, apapun itu sih, kayak dari hal sepele dah. Misalnya ada juga yang naik jet pribadi, ada kan? Misalnya kayak gini. Ini lengkap. Jadi kayak misalnya yang simpel-simpel banget nih, kayak misalkan gue pacaran. Terus gue kasih tahu, aku cuma punya ATM 2 nih, yang platinum sama yang silver. Kamu mau pakai yang mana? Itu flexing. Iya, itu flexing. Atau enggak kayak ini nih, ini nanti akan jadi warisan gua. Atau ya pokoknya gitu-gitu modelnya. Kalau tadi nih aku punya ATM yang satu platinum, satu yang misal gold. Enggak diisinya. Ini dua isinya cuma 2.000. Iya, buat bayar admin doang. Oh iya, Pak, lo bayar pajak juga Kak. Pajak bisa itu. Enggak bisa. Kurang. Itu jadi buat ini minta TF. Oh iya benar. Sebenarnya berkelas. Buat ngepasin. TF 48.000 dong biar bisa diambil gocap. Kurangnya banyak. Lembuknya banyak gitu maksud gua. Tapi yang banyak saya yang flexing yang misalnya kalau sekarang biasa itu ya ke kamar mandi mall foto di kaca itu ada bobanya ada 3 HP-nya. Yang kayak gitu juga. Iya tuh. Gitu juga. Padahal mungkin misalnya
ya dia itu bukan HP-nya, ada juga tuh kayak gitu loh. Iya, cara logikanya gini Ji, kalau misalkan boba ditutupin moto apaan hitam? Maksudnya gimana sih? Oh iya sih, enggak, maksud gua kadang itu bukan HP-nya dia, HP temennya bisa Ya. jadi, atau maksud gua ngapain? mungkin demi gengsi kali ya. Tapi ini bagi gua sangat bahaya ya, karena menurut gua pertama ini adalah kebiasaan tidak baik, kedua adalah menunjukkan diri lu asli atau tidak aslinya. Oh iya. Itu akan berdampak fatal untuk depannya. Mau sama siapapun ya, mau sama Karena teman. gua kalau gua nggak pengen kelihatan kaya, gua mah Pengen kelihatan? pengennya kaya beneran. Oh, bener. Kalau kelihatan doang, iya kelihatan. Iya, sekarang kalau lu kelihatan kaya tapi asli nggak kaya, sebaiknya minjem duit sama lu. Karena kan udah kelihatan kaya kan, padahal nggak kaya nih. Ya itu masih Bingung. bisa ngeles sih. Enggak, tapi nggak enak gitu rasanya. Nggak enak. Iya nggak sih? Benar. Bro, minjem duit dong gocap. Wah, dompet cuma gocap ini. Ada 30 di dompet. Kurang. Ih, 20 buat bensin tadi jalan. Iya. Gua alasan apa? Oh, kemarin sorry gua udah gua naruh saham di tempat. Masa gocap aja nggak ada. Iya mungkin kayak gitu. Mendingan orang kaya beneran, karena biasa orang kaya beneran tuh santai, nggak kelihatan kaya. Betul. Pakai celana pendek, Apa pakai kelana? Oke, siap. pakai sendal biasa gitu. Meskipun celananya mahal, celana pendeknya sama outfit gue mahal celana pendek dia. Iya benar. Tapi tetap santai kelihatannya. Santai, Kadang kayak kaos polo doang kan, atau kaos doang. Ya polosan loh. Polos terus pakai sendal. Iya. Kayak gitu-gitu. Santai kelihatannya, nggak yang wah gitu-gitu. Dan kulitnya terjaga atau terawat. Oh iya ya. Artinya dari makanan juga polanya bagus, kehidupan juga iya, bisa polanya jadi bagus, tidurnya cukup, ilmunya oke. Jadi Iya, semuanya biasanya kan orang kaya emang secara dia apa ya, daily-nya udah ada jadwalnya sendiri. Ah, betul. Jadi dia istirahatnya tahu segala macam. betul. Itu yang bikin beda. Nggak mungkin biasanya dia kalau jam 3 subuh masih di ngetrek di jalan, kayaknya enggak. Orang kayak biasanya enggak sih. Atau enggak apa beli rokok enggak Masih di warnet kayaknya enggak. Iya, itu. Main Mobile Legends juga enggak. Kayaknya sih enggak ya, biasanya ya. Biasanya enggak, karena waktunya udah. Tapi ada kalau memang misalkan dia itu peminat, misalkan kayak ngetrek-ngetrekan. Kalau emang dia pembalap bisa. Bisa, cuman ngetreknya siang biasanya. Enggak malam. Kalau pembalap nyeting. oh iya, tapi pembalap ngetreknya siang kan. Iya, nyetingnya sih. Siang dong. Cuman nyeting motornya malam. Terus di sirkuit. Iya kan. Enggak di gang. Enggak dong, di gang ya sempit banget lagi ngebut. Terus ada orang lagi gitaran sampai begini tuh, gitaran ada dia lewat ngetrek. Susah di gang. Iya bener. Pernah kucing lagi ngejar tikus. Gitu tukang bakso lewat papasan. Susah begini-gini. Bener. Atau enggak ada gerobak yang baru closingan. Oh iya, susah juga, susah. Kayak kita di gang banget ya. Aduh ya Allah ya. Tapi emang itu banyak. Dan itu nggak memandang strata ya. Artinya Sekarang gue tanya, kenapa orang bisa flexing? Tujuannya apa? pertama pengen dianggap dalam satu tongkrongan atau sama pasangan. Bisa jadi sih. Kedua gengsi. Artinya kalau lu punya ini, gue juga punya, bahkan yang lebih dari itu. Gitu. Yang sebenarnya itu nggak perlu banget nggak sih? Nggak perlu lah menurut gue. Kayak lu punya itu ya alhamdulillah, kita turut senang aja gitu. Maksud gue kayak misalkan lu achieve apa nih dan lu ada self reward buat diri lu karena kerja keras lu, dong ya bagus, berarti perekonomian lu bagus ya, kita harus support. Maksudnya jangan malah jadi hasad atau malah jangan jadi kayak gue kalah sama dia, gue harus bisa dia nyewa nih HP iPhone 15. Karena ada juga yang Ada nyewa, ada. Penyewaan handphone, penyewaan emas, ada emas juga ada. ya, terus motor juga ada. Motor ada dari dulu karena buat kebutuhan. Kalau motor mah. Bukan Ji, motor moge yang di atas 2,5 itu ada penyewaannya. Iya. Menurut gue yang kayak gitu malah nggak kelihatan kaya. Iya, norak. Lebih tepatnya seperti itu. Menurut gue mending udah jadi diri lo apa adanya. Misalnya nih mampunya segini, ya udah nggak apa-apa. Menurut gue sih gitu-gitu aja. Gue aja dari dulu biasa-biasa aja. Bener. Bahkan nggak pengen kelihatan kaya dalam arti ya udah nggak apa-apa kalaupun orang nggak tahu tiba-tiba misalnya punya rumah, tiba-tiba punya mobil, kan lebih enak kayaknya. Betul. Jadi iya. terselubung gitu. Kayak nama web dulu ya. Iya.
terselubung gitu. Ada kode tadi. Kayak on the spot dia. Iya, iya. Modelannya. Cuma ada bagiannya nih. Misalnya 10 apa gitu. Iya. 3 tempat terhoror. Iya, itu zaman dulu banget ya. Nggak tahu, mungkin kalau ada yang tahu. Berarti umurnya udah lumayan. Mungkin sleting gitu. Pokoknya intinya lu nggak usah flexing, nggak usah mamer kayak bahkan orang kaya aja nggak pamer biasanya. Ya benar. Emang itu yang membedakan itu. Jadi mental itu yang membuat kita berbeda sebenarnya seberapa kaya diri lu itu bukan ya dari duit atau dari kebiasaan lu, tapi ya diri lu sendiri, ya pikiran juga termasuk. Sama hati. Hati kaya Kayak hati kan bagus ya. Betul, Berbagi, mudah memberi, iya. Mudah memaafkan. Nah itu kan kayak lapang dada gitu ya, itu nilainya lebih besar di sisi Allah daripada. Masya Allah. Ya, intinya gitu. Karena buat apa kita terlihat misalnya mampu tapi aslinya enggak. Kita nanti capek sendiri nyari pinjaman, nyari apa, nyari barang yang mesti dipinjam. Iya. Dan kalau misal ketahuan nggak kaya, jadinya malu. Iya. Pasti bela-belain kan. Iya. Jadi mending nggak usah lah. Hidup ala kadarnya aja, sesuai kemampuan. Punyanya motor ya udah pakai motor gitu. Punyanya misalnya mobilnya belum bagus ya udah pakai yang ada. Memang punyanya mobilnya itu kan bersyukur. Gue jadi kepikiran nih. Lu ngomong tadi barusan bersyukur. Kalau di Islam ada tuh apa, lupa gue namanya. Mana? Kayak gitu juga pamer, cuman niatnya nggak pamer, gimana sih? Tahdus bin nikmah gitu. Tahdus bin nikmah. Menurut lu gimana? Biasanya itu kan kalau yang dia ngundang acara, misalnya pembukaan rumah baru. Atau enggak deh, yang itu kan ngedoain jatuhnya. Misal anaknya lulus kuliah, terus bikin acara biasa doa tuh selamatan ada kalau di kampung-kampung biasanya, ya nggak sih? Terus tahdus bin nikmah doain semua di situ. Sebenarnya kalau tahdus bin nikmah menurut gue lebih ke ada pelajaran kali ya. Harus ada pembelajaran gitu. Misalnya nih dia punya mobil, ya udah nih saya punya mobil, kalau mau dipinjam nggak apa-apa, mungkin begitu kali. Begitu. Berarti dia bukan pamer, tapi di situ ada pembelajaran. Salah satunya pembelajaran di situ adalah saling tolong menolong. Iya. Iya kan? Sebenarnya kayak gitu-gitu justru lebih cepat nanti kekabulnya. Iya. Kalau misalnya lu pengen punya mobil biar bisa nolong tetangga, ya Allah ada apa minta dikasihnya cepet tuh. Oh iya. Iya. Itu konsep baru. Iya, maksudnya gitu. dari spekulasi belum dibahas kan? Belum. Biasanya gitu biasanya. Jadi kalau misalkan kita minta sesuatu diperuntukkan untuk kebutuhan orang banyak, itu biasanya cepat dikasih. Biasanya kalau memang, tapi nanti kalau udah dapet jangan lupa. Ini biasanya kebanyakan orang begitu. Itu sama kayak merayu Tuhan bisa dibilang kan. Dulu gua dengar dari Ustadz Salim Afila itu ada katanya istrinya memang jago ngerayu Tuhan gitu-gitu. Gimana sih cara ngerayu Tuhan tuh? Enggak, misalnya kalau beliau bilang kan dulu istrinya tuh buka pengajian, dulu kan rumahnya masih kontrakan kecil. Terus katanya ya Allah ini kalau anaknya makin rame nggak cukup ini tempatnya, tolong dikasih dong. Akhirnya dia bisa dapat kontrakan yang lebih gede kontraknya. Terus ternyata anak pengajiannya suka nyoret-nyoret tembok, pas ketahuan nama yang punya kontrakan diomelin. Akhirnya Ustadz Salim doa sama istrinya, misalnya tolong biar punya rumah, biar kalau anak-anak coret-coret nggak diomelin lagi. Biar ada yang jual rumah ke dia murah, ya dia punya duitnya emang segitu, harganya segitu gitu. Nah ini yang gue maksud. Tadi siapa Ustadz siapa? Salim Afila ada. Nah Ustadz Salim Afila ini dia bukan pamer menurut gue. Oh, jadi pelajaran. Iya, artinya beliau ini ngasih ilmu bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu dengan cepat tapi tidak dengan niat yang busuk. Itu niatnya bagus. Iya, niatnya bagus kan. Kan ada orang yang mau dapat sesuatu dengan cepat niatnya busuk gitu. Ada juga yang mau dapetin niat busuk dengan cara yang cepat. Kalau yang gua ambil adalah niatnya itu bukan buat diri sendiri tapi buat orang banyak. Kayak tadi kan yang punya rumah biar kalau nyoret-nyoret anak-anak murid yang ngaji tuh nggak diomelin sama yang punya kontrakan. Iya. Akhirnya dia punya rumah. Iya, itu bukan pamer, lebih kayak ke pembelajaran. Sebenarnya Allah tuh ada dan Allah tuh ngedengerin semuanya apa yang lu pengen, bahkan ya bukan butuh lo, tapi Allah butuh lah. Enggak, artinya bahkan kalau misalkan kita kepengen sesuatu tuh Allah tuh denger dan Allah tuh tahu gitu. Artinya tapi dikasih yang kita butuh pasti. Iya itu nanti akan bisa berubah selama diri lu itu berkembang menjadi lebih baik atau turun menjadi lebih buruk. Tergantung. Ada yang namanya istidraj juga kan di situ. Iya. Cobaan lah.
Itu pernah kita bahas juga sih beberapa kali kayaknya ada di videonya. Tapi intinya sekarang flexing tuh nggak ada gunanya lah kasarnya gitu. Iya. Tadi dan beda sama mungkin kalau kita memberi Apa, pelajaran gitu ya dengan nikmat yang Allah kasih ya ini buat kita makin bersyukur gitu. Betul. Mungkin cukup lah ya. Cukup Video lah ya. kali ini teman-teman, semoga ada yang bisa diambil hikmahnya atau apapun itu. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Terima kasih buat yang udah nonton semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.